Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang tahap pertama IVF, mulai dari registrasi, pembayaran pertama untuk suntik-suntik simulasi ovum. Sekarang kita masuk ke OPU, ya disebut dengan OVU pick up, juga how to check sperm ya. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, pada tanggal 19 bulan 7. Nah, di sini ovum saya di hasil USG-nya sudah besar-besar ya. Di sini ada ukurannya, ada 21, 17, 18, 19, 17, 17, 20, 18, 17 dan itu ukuran milimeter ya. Jadi saat itu Dokter Ihsan sudah suruh saya berangkat ke Jakarta untuk melakukan ovum pick up. Jadi saya berangkat hari itu juga untuk menemui Dokter Irham Suhaimi, itu kakak kandung dari Dokter Ihsan di Morula. Beliau sudah senior dan terkenal ya. Dan di situ saya datang malam-malam dan mulai untuk nih ada petunjuknya di sini di Morula IVF juga sudah ada di foto ya. Jadi tanggal 19 bulan 7 itu yang pertama saya tetap pemeriksaan darah, yaitu blood test, estradiol dan progesteron ya pada malam hari saat itu. Lalu saya nunggu 1 jaman dan tanggal 19 bulan 7 suntik pemencet telur. Jadi saat saya sampai malamnya saya langsung jadi malamnya itu supervag, yaitu suntik pemencet telur pada jam 10 malam dan besoknya Ovidral 1 jam sebelum OPU setengah ampul. Nah, tanggal 20 tidak ada penyuntikan, dapat beraktivitas seperti biasa. Lalu tanggal 20 bulan 7 juga puasa, yaitu tidak makan dan tidak minum selama 6 jam sebelum tindakan OPU. Lanjut lagi, tanggal 21 bulan 7 datang ke BIC Morula lantai 2 minimal 1 jam sebelum tindakan OPU. Ya, jadi kita sudah harus berada di Morula 1 jam sebelumnya. Dan tanggal 21 bulan 7 juga dalam keadaan puasa, tidak memakai parfum, tidak boleh pakai make up, body lotion, pewarna kuku, perhiasan dan lensa kontak. Jadi saat tindakan OPU, pasien tidak boleh menggunakan hal-hal yang disebut ya, kalian bisa lihat di foto ya. Oke, nah jadi akhirnya sampai ke tanggal 21 Juli, hari dimana saya mulai untuk ovum pick up dengan Dokter Irham Suhaimi. Oke, jadi di sini tertulis ya bahwa saya diberikan setelah OPU itu ada Mevinal, Utrogestan, Prinon, Trijek, Proginova untuk setelah ovum pick up. Oke, jadi setelah pengambilan telur itu kalau nggak salah saya, jadi total yang dapat itu 29 telur atau ovum. 29 itu sudah diambil semua dari ovum saya kiri dan kanan. Lanjut lagi dicari yang matang ya. Yang matang akhirnya dapat 17 ovum, dari 17 dikawinkan dengan sperm suami saya yang sudah diambil juga saat hari ovum pick up, lalu dikawinkan sehingga mendapat 12, hasilnya 12 dengan bermacam kualitasnya, misalnya poor, good dan lain-lain. Waktu itu belum ada excellent. Akhirnya setelah tanggal 21 kami disuruh menunggu di 3 hari, yaitu di tanggal 24 untuk embrio transfer. Nah, nanti untuk embrio transfer pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan dulu masalah hasil OPU saya. Jadi OPU saya itu tadi saya sudah jelaskan di hari ketiga, jadi sudah dapat 17 yang sudah dikawinkan dengan sperm. Embriologis bertemu sama kami atau bersama kami menjelaskan bahwa ovum saya itu ternyata hasilnya banyak dan beliau menyarankan untuk menambah waktu atau menunggu ovum saya di hari kelima, karena di hari ketiga ternyata ovum yang saya hasilkan yaitu 12. Karena banyak, beliau bilang kenapa nggak kita coba untuk kualitas yang lebih bagus pembelahannya, yaitu pembelahan blastosis di D5 yang menghasilkan akhirnya dapat 7. Nah, ini ya foto-fotonya. Jadi ada 7 embrio yang sudah dikawinkan di hari kelima dengan kualitas 2 excellent dengan 5 good. Nah, jadi hari itu embriologisnya menyarankan kami
memberitahukan tentang keadaan embrio kami, berapa lama disimpan, dan berapa boleh maksimal dimasukkan. Nah, saat itu embriologi menjelaskan sebenarnya yang diharapkan itu adalah yang dimasukkan satu, karena kalau satu bisa saja berubah menjadi pembelahannya bisa jadi dua. Nah, waktu itu saya ingin memperbesar peluang, jadi akhirnya saya minta ke dokter Isan menanyakan bagusnya saya masukkan berapa, dan saat itu saya masukkan 2. Nah, untuk proses ET saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi embrio-embrio inilah yang akan disimpan atau dibukukan kalau setelah ET atau sebelum ET. Nah, saat itu saya bilang total 7, jadi 7 itu bisa dibekukan, kalau nggak salah embriologisnya menjelaskan bisa sampai 9 atau 10 tahun. Tapi kualitas yang pernah saya dengar bisa berubah ya, kualitas makin lama dibekukan, kualitas embrio bisa berkurang. Jadi yang terbaik itu adalah 1 sampai 5 tahun. Jadi penyimpanan 1 sampai 5 tahun kualitasnya masih terjaga. Oke. Nah, jadi itulah proses dari ovum pickup. Kalian sudah lihat ya. Nanti kalian bisa lihat penjelasan dari embriologisnya. Kebetulan waktu itu saya izin untuk merekam penjelasan beliau. Embrio yang seperti ini yang akan kami lakukan proses ICSI. Embrio yang misalnya kita lihat bisa di sini ada benjolan seperti ini. Embrionya dia tandanya matang, kita bisa lakukan proses ICSI. Selanjutnya 18 jam sampai 20 jam. Bisa ketika sudah dilakukan penyatuan dengan sperma, kita harus bisa lihat inti sel 2 inti sel yang ada di sini. Kalau kita dapatkan 2, otomatis itu embrio terbuahi, berarti ada 1 inti sel dari sel sperma, ada 1 inti sel dari sel telur. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, otomatis kan nggak ada yang mengaktifasi dan nggak ada yang diaktifasi seperti itu kan, berarti di sini nggak ada ciri-ciri seperti ini, embrionya berarti tidak terbuahi. Hari ini setelah dilanjut, hari ini posisi embrio ada di sini di hari ketiga. Untuk di hari ketiga embrionya minimal harus 8 sel. Untuk fragmentasinya atau sisa dari metabolismenya harus maksimal 10%, seperti itu. Kita bisa lihat lagi tidak ada vakuola, tidak ada sel-sel yang kecil-kecil yang lainnya, otomatis kualitasnya good. Dari kualifikasi seperti itu tadi sudah kami lakukan reportnya juga, kita dapatkan yang 8 good. Otomatis 8 good itu kita harus lanjut, enggak 8 goodnya aja, 2 moderat sama 2 purnya juga kita lanjutkan sampai di hari ke-5 seperti itu. Lalu kita harapkan ketika dari embrio 8 sel ini dia harus lanjut sampai blastosis yang seperti ini. Cuman memang yang saya bilang tadi, embrio kan fluktuatif perkembangannya. Ketika memang embrionya bagus, harusnya dia bisa sampai di hari ke-5 kayak gitu. Kalaupun misalnya dia nggak ada yang jadi hari ke-5, berarti embrio tidak bisa dilakukan apa-apa. Semoga aja sih dari 12 yang Bapak Ibu miliki ada yang jadi blastosis, jadi bisa ada yang dibekukan, bisa ada yang ditransfer. Walaupun dia moderat atau apa tadi satu lagi 3 itu bisa IT kalau dia dikit gitu ya. Oh. Ini karena kebetulan banyak. Ini banyak, kebetulan banyak. Kenapa nggak kita coba lanjut di hari ke-5? Kita lebih seleksi lagi. Lebih diseleksi lagi. Kalau misalnya nanti nih kan Ibu anggap aja kita transfer hari ini 2 good gitu ya. Tapi ada opsi lagi 2 good itu kita lanjut di hari ke-5. Kalau misalnya di hari ke-5 yang nggak jadi blastosis, kita transfer di hari ke-3 pun sebenarnya nggak akan jadi. Karena memang kan tahapannya dia memang harus melewati hari ke-5. Kalau sampai hari ke-5 pun dia nggak jadi, untuk apa kita transfer? Jadi orang yang ke hari ketiga dia di dalam itu blastosisnya. Di dalam kita harapkan ketika kita transfer di hari ketiga, karena misalnya ibunya hanya memiliki 1 good atau 2 good, kita harapkan ketika dia ditransfer dia lebih bisa maksimal lagi berkembang. Cuman ya kita nggak bisa pastikan juga kayak gitu, pastinya hamil. Jadi kalau sisa-sisa blastosis tadi dibekukan atau dibekukan? Oh, dibekukan. Ketika misalnya nanti nih umur ibu kan kelahiran 86, itu di bawah 38, SOP kami ketika pasien di bawah umur 38 di hari ke-5 blastosis otomatis ditransfer 1. SOP kami seperti itu. Kalau misalnya dari 8 good ini anggap aja ada jadinya 4 blastosis, kita transfer 1 sisa 3, berarti 3-nya itu kita harus lakukan proses pembekuan.
kayak gitu. Karena memang kita nggak bisa lanjutkan sampai di hari ke-6 atau ke-7, pasti kualitas embrio menurun. Otomatis kita stop di hari ke-5, biar kita stop proses pembelahannya dia juga. Nanti kalau misalnya yang satunya, anggap aja yang satunya jadi gitu ya, berarti kan masih ada yang ditransfer lagi. Pahit-pahitnya yang satunya nggak jadi, Bapak Ibu nggak usah ngulang dari siklus awal lagi. Iya, tinggal transfer aja. Jadi yang dibekukan itu kalau sudah jadi blastosis. Iya, sebenarnya di hari ketiga pun bisa dibekukan, cuman kan Bapak Ibu punya banyak. Iya. Kenapa nggak coba seleksi lagi sampai hari kelima? Hari kelima tuh memang Lebih bagus, lebih maksimalnya lagi. Kayak gitu, karena ketika di hari ke-3 kan hanya 8 sel. Ini hari ke-5 itu blastosis, dia udah sekitar 32 sampai 64 sel. Kalau misalnya kayak perang, hari ketiga itu cuma 8. Yang blastosis itu udah tinggi kan pasukannya. Nah, kalaupun dibekukan gitu ya, tingkat dia survivalnya 100% lebih tinggi di hari ke-5 dibandingkan dengan Hari ketiga, oke. tapi memang tidak menutup kemungkinan ketika kita bekukan di hari ke-5 dia jatuh pun kalau embrionya bagus ya dia survive. Kalau misalnya dia nggak bagus ya dia nggak survive. Cuman kenapa nggak kita coba di hari Kalau dicoba hari kelima berarti 50-50 juga ya? Gitu. Iya, biasanya pahit-pahitnya untuk sampai di hari ketiga sampai hari ke-5 itu sekitar 30% maksimal. Cuman tidak menutup kemungkinan ada yang lebih. Tapi ya lebih pahitnya lagi ada yang nggak jadi sama sekali kayak gitu. Berarti gagal itu dong. Iya, nggak ada kayak gitu. Cuman kan setidaknya Bapak Ibu tahu, oh ya dari semua embrio ini memang nggak ada yang jadi blastosis, ditransfer pun berarti kan ya ada yang jadi. Lebih enaknya tahu dari awal gitu kayak gitu. Tapi memang walaupun memang ketika ditransfer pun tetap ada was-was ketika nanti beta HCG jadi atau enggak, hasilnya tinggi atau enggak gitu kan. Tapi setidaknya ketika ditransfer blastosis kan kita embrionya memang kualitasnya. Oh gitu. Nah kayak Mbak bilang tadi kan karena kami banyak, itu berupa saranan atau diwajibkan? Diwajibkan. Oh diwajibkan. Iya, Berarti diwajibkan. kalaupun kami minta hari ketiga takutnya gitu. nanti. Karena kan Bapak Ibu juga memiliki embrionya bagus, banyak juga. Kenapa kita nggak coba? Oh iya. Tadi juga udah ke dokter Ilham, oke lanjut aja di hari ke-5 dulu. Hari kelima. Biar lebih maksimal. Oke lambat ya. dari kelima Hari ke-5 Bapak Ibu kan dijadwalkan transfer ya. Jumat. Nah, itulah hasil ovum pickup di mana ovum pickup itu dimaksudkan yaitu ovum yang sudah diberi suntik simulasi diambil, disedot dan dikawinkan dengan sperm suami kita. Jadi hari yang sama ovum diambil, sperm diambil lalu dikawinkan, ditunggu D3. Kalau D3 hasilnya misalnya banyak, maka embryologis akan menyarankan di D5, artinya embrio pembelahannya sempurna. Nah, kalau misalnya ada pasien yang ovumnya dikit, mereka hanya bertahan di D3, akhirnya mereka ET ataupun FET, itu tergantung dokter masing-masing. Nah, oke, jadi itulah penjelasan saya untuk ovum pickup dan menjadi embriologi. Jadi calon-calon bayi atau anak saya itu ada 7. Jadi mereka ini kembar 7 ya, karena di ovum yang bulan yang sama dan hari yang sama. Oke, itulah penjelasan saya tentang ovum pickup. Sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya tentang embrio transfer. Oke, jadi kalian sudah melihat kan bagaimana embriologis menjelaskan embrio-embrio saya yang sudah didapat dan juga sudah yang akan disimpan dan juga yang akan ditransfer. Demikian masalah ovum pickup dan pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di berikutnya di penjelasan saya tentang IVF. Jangan kemana-mana ya, tetap di stay tune di YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.